Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 4 Labu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta Desiminasi Budaya Positif serta rekan-rekan dari SDN 4 Labu. Acara Desiminasi Penyebaran Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif Modul 1.4 oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME Lampung Kabupaten Grobogan. Hari ini akan mulai untuk mendefinisikan tentang budaya positif. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 4 Labu, yang ketiga pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME CDP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Yang keempat diskusi dan tanya jawab. Yang kelima refleksi dan tanggapan dari peserta lomba. Marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 4 Lampung kepada beliau Ibu Jastiwiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru dari SD Negeri 4 Labu, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini, di siang hari ini kita masih bersemangat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME sebagai peserta CGP Angkatan 9. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu Guru semua, karena Bapak Ibu Guru telah mengikuti, ada yang mengikuti CGP di Angkatan 7, yaitu Putri Dayati, CGP pada Angkatan ke-8, yaitu Bu Ida Yulianti, kemudian pada Angkatan 9 ini adalah Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME. Saya turut bangga dan sebagai kepala sekolah saya mendukung adanya program pemerintah, yaitu program guru penggerak maupun sekolah penggerak. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu Guru memperhatikan dan seksama. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk sekolah kita maupun bagi dunia pendidikan pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME CGP Angkatan 9 SDN 4 Lampung Kabupaten Grobogan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala SD 4 Lampung Bu Jastiwiani SPD, yang kami banggakan juga dan kami hormati Bapak Ibu Guru SD 4 Lampung, SD 2 Lampung dan
SD 3 Kelambu, semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa berdiri di panjenengan semuanya dalam rangka untuk destinasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kita semuanya sehingga pagi ini kita bisa berkumpul dengan sehat. Semoga kita bisa mentasarufkan ilmu kita yang kita miliki kepada anak-anak semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf sekali atas waktunya. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada waktu yang lain. Untuk saat ini kami ajak bersama-sama untuk belajar bersama-sama menyampaikan budaya positif yang ada di lingkungan pendidikan kita semuanya. Pada saat ini atas saya Muhammad Saifuddin SPDI, guru SD 4 Kelambu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan, izinkan untuk menyampaikan materi berkaitan destinasi budaya positif ke panjenengan semuanya. Sebelum kita mulai acara pada materi pada siang hari ini, Bapak Ibu pasti akan kenal dengan kita semuanya, Bu Guru, kemudian lingkungan di tempat bekerja panjenengan atau di sekolah panjenengan, itu mesti kita harus kenal dengan sangat sekali. Sebelum acara materi ini, supaya kita konsentrasi apa yang kami paparkan nanti, perlu kita ice breaking sebentar ya, biar melatih konsentrasi kita, ilmu yang kita sampaikan bisa masuk di dalam sembari kita. Mohon konsentrasi ke sini, ke depan. Ikuti apa yang saya instruksikan, okay? Instruksi apa yang lakukan apa yang saya instruksikan. Ini sering sekali kalau kita melakukan di kelas-kelas, di kelas-kelas di panjenengan itu mesti seperti ini. Tapi anak kadang itu lupa jadi dirinya bagaimana mengawali pembelajaran seperti ini. Coba tangan kanan di atas, angkat tangan kanan, kanan ya. Siap. Pegang kepala panjenengan, telinga, kuping, mata, hidung. Telinga, hidung, mulut. Oke, terima kasih. Ternyata konsentrasinya full, masih 100%. Saya tidak ada musiknya, tidak semuanya. Ini Bapak Ibu, di sini akan saya menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada konsep kali ini, di hari ini ada beberapa konsep paling inti pada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga institusi. Ini yang perlu kita sampaikan. Bagaimana dunia pendidikan sekarang berbeda dengan tempo dulu. Di paradigma ini yang kita kenal bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang merupakan belajar yang dikatakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga peserta didik nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil Pancasila? Ada 6. Yang pertama adalah beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua,
seiring dengan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, berenergetis dan mandiri. Ini sering kita gaungkan di sekolah kita, apalagi setiap pagi literasi di SD 4 Lampung ini sudah kita jalankan lebih dari 2 tahun. Ini sudah kegiatan literasi setiap pagi ada menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyanyikan? Bu Justri, ayo. Mari Bapak Ibu bersama-sama, karena setiap pagi kita sudah menyanyikannya bersama-sama dengan anak-anak. 1, 2, 3. Halo semuanya gitu. Oke. Nah, kita lihat paradigma ini yang kita poinkan adalah tadi pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa. Kita kenal mengenal bahwa beliau Ki Hajar Dewantara. Kita tahu foto beliau yang getol dengan belajar, tekun, tidak pernah pantang menyerah. Inilah di awal dari situ pendidikan Indonesia ini sudah mulai tampak. Meskipun di zaman Belanda dulu pendidikan itu sangat tidak tampak. Di situ Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem pendidikan. Yang pertama itu kita mahasiswa sebagai among dari proses pengajaran pembelajaran siswa. Guru dan sebagai among supaya di siswa itu hanya menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk para pengunjungnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Di taman siswa tersebut ada sekolah menjadi bermain untuk siswa. Kemudian siswa diberikan kemerdekaan supaya mereka mengenyam pendidikan yang mereka butuhkan, bukan sebagai guru yang harus diikuti, tapi di zaman Ki Hajar Dewantara itu adalah menginginkan siswa sebagai target utama. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian di situ anak dituntun karena ada among itu sebagai penuntun memberikan kepentingan siswa untuk belajar, bukan dengan anak yang harus didikte seorang guru. Keinginan mereka secara alamiah kepinginnya apa, kebutuhannya apa, itu mereka yang diutamakan, karena siswa sebagai subjek bukan sebagai objek. Dalam prinsip pembelajaran di zamannya Ki Hajar Dewantara itu memperhatikan minat bakat siswa dan diperhatikan perkembangan siswa setiap tahapnya, mulai dari fase A, fase B sampai fase C. Juga didukung oleh psikologis anak itu sendiri. Nah, bagaimana mereka bisa bergerak? Karena ada motivasi dari guru, dari siswa untuk bisa belajar mandiri secara baik. Ini yang perlu kita tanamkan dalam pembelajaran yang kita kenal di sini. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kita maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sering kita kenal, mungkin kita juga sudah melakukan di dalam kelasnya. Disadari atau tidak sadari pada saat kita pembelajaran itu, guru itu merasa tergoda untuk membandingkan prestasi belajar anaknya, dibandingkan, oh anak ini cepat, anak ini tidak bisa belajar, tidak bisa baca. Ini padahal ini adalah tidak benar. Tanpa memahami bagaimana sebetulnya prestasi belajar anak itu mesti dilihat secara utuh dalam konteks perkembangan siswanya itu. Sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi yang dimana suasana atau kondisi belajar kita itu berbeda dengan siswa lain. Ini pasti kita alami.
baik di rumah atau di dalam sekolah. Bagaimana maupun minat belajarnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru kita sudah harusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya yang masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua, guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Di dalam pembelajaran kita kenal, ada anak yang suka mengandalkan auditori. Dia senangnya itu mendengar saja. Modelnya ada beda-beda. Nah, cara pembelajaran yang benar ini tidak disamaratakan. Contoh seperti ada kalau kita melihat pertandingan sepak bola, kemudian di atasnya ada pagar. Di situ ada anak yang tingginya masih 90 cm, tidak bisa melihat. Kemudian ada anak yang tingginya 120 cm bisa melihat. Ada orang yang dewasa bisa melihat pertandingan sepak bola. Nah, dalam melakukan belajar apakah kita sama? Tentu beda. Karena mereka perlu kebutuhan yang sendiri-sendiri. Yang mungkin yang masih kecil, yang tingginya 10 cm, supaya bisa melihat pertandingan bola dengan cara bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu? Ya, diberikan apa? Pijakan supaya bisa melihat pertandingan sepak bola. Kemudian yang sudah melihat belajarnya juga tidak usah pakai pijakan lagi. Kalau kemudian pijakan akan terlalu tinggi dan tidak enak. Nah, seperti itulah bagaimana kita itu memberikan pembelajaran di kelas dalam menerapkan strategi pembelajaran yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdifferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Oke. Maka berdifferensiasi ini adalah pembelajaran ini adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut di dalam pembelajaran dalam kelas sebagai pengetahuan yang ada dalam tema. Ini tentang paradigma baru di dalam pembelajaran berdifferensiasi. Lanjut kita, Bapak Ibu, kita akan melakukan materi yaitu tadi ya paradigma ini yang sering kita kenal dengan juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini sering kita juga ada beberapa evaluasi. Ilusi guru mengontrol murid. Di situ ada gambar bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini yang diamalkan itu yang negatif juga ada manfaatnya, yang positif juga ada manfaat. Tetapi pada ilusi tersebut ternyata yang membuat bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ini yang salah. Kadang dengan siswa, karena kita itu lebih dewasa, kadang siswa harus mengikuti kehendak kita. Nah, hari ini harus kita selesaikan materi halaman sekian sampai sekarang. Itu sekarang sudah tidak boleh seperti itu. Kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu? Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, bahwa manusia itu ada kebutuhan sama. Ternyata realitas kebutuhan kita itu
berbeda. Mungkin Bu Ulfa, Bu Rina akan beda kebutuhan di dalam kelas. Semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin setiap siswa itu akan memiliki impian yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, supaya orang itu sama dengan itu. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi yang kontrol tentang dunia itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Setiap aktivitas yang kita laksanakan itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa kita itu sebenarnya yang bisa memerintah diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan yang gagal. Ini harus memerlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang atau kalah, ini yang betul adalah model berpikir menang-menang. Ini juga sebagai teori kontrol. Nah, disiplin positif ini perlu kita terapkan di dalam lingkungan pembelajaran kita. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Berarti kalau kita menciptakan disiplin diri di dalam rumah atau di sekolah atau anak di dalam kelas, itu sebenarnya adalah dia itu melakukan pembelajaran mengacu pada disiplin diri yang memikirkan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita memberikan tugas terhadap anak didik kita, kadang kan anak ada si model senang dikasih reward. Kira-kira reward itu apa Bapak? Hadiah, penghargaan, yang lain lagi, beda, hadiah ya. Ini mungkin kita memori kita itu teringat pada 30 tahun yang lalu. Mesti itu kalau kita berbagi hadiah itu senangnya bukan main. Apapun yang kita lakukan untuk meraih hadiah berarti itu adalah reward. Ternyata reward ini penghargaan itu nanti kita akan pelajari apakah ini sesuai atau tidak, atau bentuk yang lain itu sebagai ancaman atau hukuman. Ini kita akan mempelajari di situ. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tujuan pendidikan. Itu apa? Menciptakan disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Kira-kira kebajikan universal itu kebajikan yang pada umumnya. Contoh, umumnya di sekolah itu masuk dengan tepat waktu. Nah, itu termasuk universal. Berkata jujur, ya, itu jangan seperti itu. Kita lanjutkan. Ini nilai kebajikan ini sudah kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Orang Amerika sama mengatakan ini adalah nilai kebajikan. Orang India, Malaysia, orang Arab, kalau orang berkata baik, berkata dengan ramah, ini adalah nilainya adalah nilai kebajikan. Ini sudah tepat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, benalis dan kreatif. Ini sesuai dengan profil masing-masing. Sedang di Ibu Primary program itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kemudian kreativitas bersama ini hampir sama. Kemudian juga disama dengan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Itu adalah cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Ini sama dengan profil Pancasila, itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sebetulnya apa sih yang kita ketahui? Sebenarnya kebutuhan dasar kita ini sebenarnya sudah kita sering lakukan, tetapi sehakikinya ini adalah kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis, kondisi kebutuhan badan dan kebutuhan jiwa yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 menurut William Gibson. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang yang diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Setiap orang itu mesti mulai dasar ini. Ada anak tadi pagi yang melakukan pertengkaran. Itu sebenarnya ada hakikatnya kita lakukan ada penguasaan. Sing gede juga pengen menang, sing cilik juga pengen menang. Itu adalah dasar manusia, dasarnya manusia. Bertahan hidup. Kalau kita lihat di Afghanistan, mereka itu berjuang untuk bertahan hidup. Kalau di Indonesia, Palestina, Palestina ya. Kalau di Indonesia bertahan hidup, iya sama, bekerja sampai ke Jakarta, sampai pekerjaan apapun untuk mencukupi kehidupannya. Kesenangan, kalau akhir tahun holiday, itu kita harus butuh seperti itu. Kalau di dalam keluarga, kalau Pak Adi, sang istri mungkin setiap minggu menuntut Pak Adi, kita jalan-jalan, healing. Itu kebutuhan itu. Kamu nggak dituruti, rasanya sumpah. Gak berstatus. Ya, ini sudah dasar manusia itu, kita jadi kebutuhan. Pokoknya malah dituruti. Wah, pokoknya model-model. Pokoknya kiwatan ini tangganya semelak di kesepian ya. Kemudian kebebasan. Ini manusia hakikatnya yang tidak boleh terperangkap. Kemudian bebas. Contoh saja, kita absen jam 7 sampai jam 2 lebih seperempat. Ini rasanya biasanya kudu dapat tuh. Ini manusia. Kepengennya itu bebas dan kasih sayang. Ini kasih sayang ini selalu harus kita munculkan terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap saudara-saudara kita. Ini bagus. Karena kasih sayang itu adalah fundamental. Bagaimana melakukan sesuatu tanpa kasih sayang? Berarti ini artinya kita tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam melakukan refleksi, kita melakukan dalam kehidupan, perlu adanya motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menjadi ketidaknyaman atau kuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini sebagai motivasi dan untuk menjadikan orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep disiplin
dengan identitas gagal, ini tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, seperti jenis hukuman, menyakitkan. Pernahkah kita seperti ini? Hukuman menyakitkan. Pernah yang menyakitkan ya? Tanpa harus kita hukum, kadang kita cukup menyampaikan kalimat yang menyakitkan, itu kadang menjera di hati itu sampai berbulan-bulan. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak nyaman, murid menjadi takut. Wah, guru teko. Akhir gurunya datang ya. Langsung silent ke kelas. Guru loh. Dengar suara sepatu dari belakang. Itu ngerti murid. Suara tapak dodok itu beda. Itu kan. Ini jangan seperti ini, jangan membuat murid menjadi takut. Usahakan kehadiran kita itu membawa keceriaan, kebahagiaan. Hore, guru datang. Ada dari coba nanti kita. Atau hukuman yang memaksa. Paksa. Sisok sing ragu apa? Kudu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Murid menyebut kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terima kasih. Penghargaan, ternyata ini penghargaan itu tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu? Penghargaan tidak efektif. Anak-anak, besok nanti kita akan ada materi. Nanti yang bisa nilai 100, Bu Guru akan memberikan tekoteh. Tekoteh. Pokoknya hari itu mempersiapkan diri anak-anak berbagai cara. Jalur warna ibu setelah hari kedua tidak ada berita bahwa akan ada tekoteh. Waduh, anak-anak ya santai, tidak ada itu. Nah, ini ternyata tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri, tidak gitu. Mematikan kreativitas, hukum dan sistem ranking. Sekarang masih ada ranking kan? Nah, untuk ditap di dalam rapat, tidak ada, tidak boleh, tidak boleh. Tapi ternyata lain itu kepingin, ini kan miskonsepsi bahwa anaknya itu rata-rata memakai hitungan kuantitatif. Kebersihan anak itu dihitung dengan kuantitatif. Ini yang salah kaprah. Harusnya putra putrinya itu harus dihitung melalui kualitatif. Kualitasnya bagaimana? Anak lancar membaca, anak bisa memahami dan bernalar kritis. Ini yang perlu kita pahamkan terhadap anak. Konsep disiplin, konsekuensi. Penguatannya jangka pendek jelas. Anak besok kalau terlambat konsekuensinya harus seperti ini. Nah, ini hanya jangka pendek, tidak secara kontinu dan lama dan awet. Perlu ada monitoring berkelanjutan, stimulus, perlu murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk mengerti kesalahannya. Yang paling bagus itu adalah restitusi. Apa restitusi itu? Ini akan munculkan murid akan bertanggung jawab untuk perilaku. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan misi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan kondisi murid supaya dia memperbaiki kesalahan mereka.
Kira-kira anak-anak sering membuat kesalahan tidak? Sering. Bu guru? Sering juga. Berarti resensi itu tidak hanya anak dan guru dan anak-anaknya, tapi juga kita semuanya. Contoh apa yang kesalahan apa yang ada di kelas panjenengan, kemudian menstruksinya itu bagaimana? Kira-kira kami bisa diberi gambaran contohnya di kelas 5. Contohnya seperti apa? Untuk yang restitusi di kelas 5 permasalahan ya Pak Din ya. Yang biasa. Yang simpel saja. Seperti misalnya ada anak yang sering terlambat. Itu kalau menurut dari ciri-ciri segitiga restitusi kan kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita cari tahu kenapa toh anak ini kok sering terlambat. Tapi yang sering di kelas 5 untuk tahun ini itu bukan karena sering terlambat Pak Din, tapi sering tidak masuk tanpa izin. Kalau tahun kemarin sering terlambat, kalau tahun ini sering tidak masuk tanpa izin. Itu saya biasanya kalau seperti itu saya tanya anaknya dulu, kenapa kemarin tidak masuk tanpa ya bu guru atau tanpa bagaimana. Terus setelah itu saya konfirmasi dengan orang tuanya. Misalnya kenapa tuh anaknya kok tidak sekolah tanpa diizinkan dulu atau bagaimana. Nah dari situ kan kita bisa misalkan dengan cara besok kalau misalkan anaknya susah dibangunkan, rata-rata ibu itu bilangnya saya sudah pergi kerja bu, anaknya di rumah. Nah, di rumah itu anaknya dengan siapa? Nah kan bisa katakanlah titipkan bangunkan misalnya sama si bayi, tapi rata-rata sama si bayi anaknya tidak mau bangun. Itu kalau sama si bayi wes seperti tidak usah dibangunkan, tidak usah sekolah sekalian kan, akhirnya kan tidak masuk tanpa izin. Nah itu dari tahapan segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas dulu, terus kemudian kita validasi tindakan yang salah dari si anak itu, terus keyakinan keras mana yang dia langgar dalam misalkan sering tidak masuk tanpa izin, berarti itu keyakinan kelas mana. Tapi sebelumnya kan kita sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Itu dari kelas 5, contoh simpelnya saja Mbak. Berarti anak terlambat, kemudian melakukan sekitar restitusi, dan hasilnya bagaimana? Setelah 2 hari? Hasilnya cukup efektif. Kalau yang saya terapkan, misalnya ada beberapa anak saya yang sering tidak masuk. Tadi saya juga di dalamnya ada unsur ancaman sedikit Pak. Saya ada unsur ancaman, misalnya dengan kata-kata besok kalau dalam minggu besok tidak masuk lagi tanpa izin 3 kali atau 4 kali tak panggil orang tuamu. Nah seperti itu ada unsur ancaman. Di dalam kelas 5 itu hanya 1 anak atau berapa? Yang sering tidak masuk tanpa izin itu kelas 5 ada 3. Yang satu itu ibu di luar negeri. Yang satu itu katanya ibu jaga toko. Yang satu lagi itu kadang itu simbahnya. Jadi tidak jelas seperti itu. Tapi saya masuk ke orang tuanya biasanya. Jadi yang diterapkan Bu Tri itu orang restitusi. Yang pertama ada menstabilkan berarti menanyakan bagaimana yang itu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah itu dilaksanakan ternyata berhasil. Setelah itu anak bisa masuk kelas secara tepat waktu. Mungkin kalau di kelas 1 selain tadi kelas 5 itu sering terlambat. Kalau kelas 1 apa permasalahannya? Ini yang tidak bisa menginspirasi, tapi yang biasa terjadi itu apa? Di kelas 1. Kalau kelas 1 kan jumlah siswanya pada tahun ajaran ini laki-lakinya 20, perempuannya ada 12. Jadi permasalahan yang sering terjadi itu karena banyak laki-lakinya, kalau saya tinggal 5 menit aja itu sering bertengkar. Sering bertengkaran di dalam kelas. Iya, bertengkar. Seperti ya.
Kemudian setelah itu ibu menjalankan garis tulisnya itu bagaimana? Solusi yang saya jalankan berdasarkan segitiga restitusi. Di tahap pertama kan menstabilkan identitas. Jadi anak saya panggil dulu satu persatu. Dari satu anak itu saya tanyakan, tadi ada apa yang terjadi, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ya, saya istilahnya ngerai-ngerai, tidak apa-apa. Kita semua pernah salah. Ya. Kemudian saya tanyakan, kenapa sampai melawan itu? Jadi satu dulu saya tangani, baru satunya saya tangani seperti itu di menstabilkan identitas. Kemudian tadi saya tanya Anak-anak kesalahannya apa, langsung kenapa, ditindak di gitu. kelas atau dipanggil ke kantor? Satu-satu setelah anak-anak itu reda. Jadi tidak pada saat itu. Kalau pada saat itu saya minta bermaaf-maafan dulu untuk sementara seperti itu. Tapi nanti ketika istirahat baru saya panggil satu. Satunya sudah istirahat, satunya masih. Saya tanya seperti itu, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk kelas 1, keyakinan kelas itu saya buat cukup simpel. Jadi 3 saja secara garis besar. Yang pertama tentang meyakini adanya kebersihan kelas. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati. Kemudian yang ketiga itu tentang ketertiban atau keamanan. Nah ini kebetulan yang dilanggar mereka itu seringnya itu saling menghormati. Baru kalau satu sudah terselesaikan, satunya saya panggil. Setelah itu dua-duanya. Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yang kelas 1 dan SD ini contoh unik. Tapi itu ternyata real nyata yang ada di lapangan. Karena Bapak Ibu sudah melakukan, tidak sadari kita sudah melakukan restitusi yang ada di sekolah atau di kelas pelajaran. Kemudian kalau kita melihat ada 5 posisi kontrol yang berpusat pada murid. 5 posisi kontrol ini dibarusankan oleh Denny Gusen yang bunyi di dalam bukunya adalah Restoration School Discipline pada tahun 98. Itu yang pertama adalah penghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kadang kita terjadi seperti ini. Kita mengucap yang tidak enak terhadap anak itu termasuk hukuman secara verbal. Senantiasa mengatakan bahwa setelah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru melakukan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini kadang tidak sadar seperti itu. Selalu pasti, yang terakhir adalah selesai. Ini bukan harus selesai. Nah, ini seperti itu termasuk jenis hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan gandingan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut ini akan seperti contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini lembut tapi akan menghakimi anak. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ya, ini tidak seperti itu. Kemudian lalu teman, guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kemudian pemantau, manajer. Ini yang paling penting adalah di posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertahankan bahkan mendukung murid agar dapat menemukan solusi
solusi agar permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dan sinkronisasi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita tidak memberikan murid kita menjadi manusia yang bertiga, mandiri betul, maka kita perlu mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer. Manajer itu adalah sebagai pemimpin, supaya apa yang kita lakukan ini anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Pada 5 posisi faktor restitusi tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang sering dilakukan itu di posisi yang mana? Guri di posisi apa? Posisi ada nih. Kalau di kelas dengan anak ini saya menjadi di penghukum, Pak. penghukum. Karena apa, Pak? Kelas 3 itu dikasih tahu satu kalimat, wah langsung breder gitu. Jadi kan kalau nggak dihukum ya gimana ya, Pak, ya? Apalagi ditinggal ke kantor sebentar, minum lah atau apa, terus keluar. Nah, terus dari jalan mau ke kelas, muridnya tuh berina. Terus yang di dalam itu kayak nggak percaya, pada minta kayak mau lihat model atau apa gitu. Iya. Dan Kaget ya. Ternyata bisa daftar guru gratis. Ini yang disarankan adalah memakai apa tadi Bapak Ibu? Posisi manajer. Manajer itu murid itu merasa tidak besar, tapi dia bisa mengembalikan keadaan semula menjadi yang posisi yang baik. Itu adalah manajer. Manajer ini sangat anak tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa itu terlalu bagaimana, tapi dia itu nyaman dengan apa yang disampaikan kepada bapak gurunya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini harus melalui aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita sampai juga ya. Ayo, anak-anak yang tidak membawa topi baris dulu. Ternyata kita ya kita akan kedua kita perbaiki ya Bapak Ibu, kita perbaiki. Tapi ya lucu anak-anak seperti itu ya gimana ya. Tapi karena teorinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau pemantau kamu sudah melanggar, ada aturan dan konsekuensinya. Dan kita sebagai pemantau. Teman, Zahda yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Saat ini tidak salah, kamu salah tidak apa-apa. Tapi besok jangan diulang lagi. Ini adalah sebagai teman, disiplin. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ini saya sudah sering dengar ya di kelas. Yang benarnya adalah ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu mana? Pokoknya bisa kita latihan berkali seperti itu bisa ya? Latihan. Nah, waduh laju ya. Tapi coba kita praktekkan. Nah, kira-kira kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Coba besok kita praktekkan seperti itu. Kira-kira oke, anak-anak juga deh. Apa malah lapor. Ternyata yang disarankan seperti ini. Ini adalah contoh, ini posisinya di kita nih.
contoh siswa yang tidak memakai atribut bahkan di saat upacara bendera. Mungkin ada pendapat bagaimana Bu? Supaya kita masuk di sesi ini sebagai manajer. Kira mau enggak? Bu Ika, suaranya Bu Ika. Kan setiap makanan itu kan ada. Ayo, yang tidak pakai topi, baik. Kalau ini mencoba jenengan mimpi itu adalah sebagai manajer. Kira-kira apa yang Bu Ika menyampaikan pada anak yang tidak memakai atribut upacara? Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita perbaiki kemarin yang penghukum itu ya Pak. Contoh kalimat yang diutarakan. Contoh kalimat yang kita utarakan, lebih baiknya jika kita misalnya membuat barisan sendiri, itu yang tidak memiliki tidak beratribut lengkap tadi. Kemudian kita Desa sendiri di depan atau di samping? di samping, Di samping. biar mereka sama dengan temannya, tidak didiskriminasikan sendiri di depan. Mereka juga supaya tidak takut. Iya. Nah, kemudian kita mendekati mereka, kemudian membina, kenapa kamu tidak membawa topi? Alasannya apa? Kemudian apakah minggu depan kamu akan melakukan kesalahan lagi atau memperbaiki lagi? Nah, kalau memperbaiki, ya sudah jangan dilakukan lagi. Kemudian kalau kalian memang mau memperbaiki kesalahanmu ini, maka besok harus lengkap, beratribut lengkap saat upacara. Itu ya, jadi dari kalimat-kalimat tersebut mungkin dulu karena kan belum kita laksanakan ya Pak. Mungkin mereka juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nanti akan memakai topi dan atribut yang lengkap begitu. Terima kasih. Coba besok kita coba tekan ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini adalah cerita setelah itu ada diskusi, kemudian kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya lihat di kelas saya itu saya terapkan ditulis. Kemudian caranya kita membuat keyakinan itu dengan anak-anak kita tanyain kira-kira apa yang harus kita sepakati bersama. Mengapa kita beri peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini ada pertanyaan normatif kepada anak. Mengapa kita beri peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena dia menjadi kebutuhan, mereka akan berpikir sendiri. Kemudian berdiskusi tentang peraturan yang ada di kelas, diskusikan. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Aturan-aturan tadi seret aturan, kemudian diyakini sebagai peraturan. Kemudian menambahkan nilai mas di dalam kelas itu dididik. Ini akan lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Lebih abstrak daripada aturan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, selalu positif, dan menentukan anak. Sedikit saja biar mudah diingat, jangan banyak-banyak. Kalimatnya tidak usah wajar. Ya. Dapat diterapkan di kelas, jangan membedakan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Setiap anak ditanya semuanya. Si A, si Zahra, si Buti, dia untuk menyuarakan. Kalau dia tidak berani ngomong, mereka ditulis di kertas kemudian disampaikan di
kepada Bapak Ibu gurunya. Yang terakhir ini adalah segi distribusi. Ini yang kita lakukan tadi sudah kita sampaikan di tengah. Ada beberapa peristiwa yang di kelas, kemudian contoh di kelas 1, kelas 5, kemudian kelas 3 tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Anak merasa dia tidak sendiri. Kadang kan kalau kamu salah ditanggung dia sendiri, tidak boleh seperti itu. Validasinya kan semua perilaku memiliki alasan. Kenapa anak itu melakukan hal itu? Mesti ada alasannya. Yang ditanyakan, digali pertanyaan. Kemudian menaikkan keyakinannya di kelas tadi yang sudah terbaik. Ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Terima kasih. Ini termasuk penyampaian dari kami. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat pada kita semuanya dalam rangka menyampaikan pengalaman dan pengalaman budaya positif. Terakhir kami minta refleksi penyampaian hari ini. Mungkin kita yang harus kita ambil gali, kita sebagai dosen ke depan, kami minta dua Bapak Ibu guru untuk memberikan pendapat. Guru kelas 6, Bu Ida, silakan. Dan satu guru mapel nanti. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Saya Kutin. Yang dapat saya simpulkan materi hari ini yaitu bahwa ada 5 posisi kontrol terpenting, tapi kita sering mengabaikan mana yang seharusnya dan sebaiknya kita laksanakan, yaitu sebagai manajer. Dan karena kita manusia biasa yang terkadang di rumah itu sudah jenuh, penat, sebel, sampai sekolah masih harus bertemu anak. Ketemu masalah kebetulan di sekolah. Oke, seperti itu misalnya. Kemudian kita sudah memantapkan hati untuk jadi seorang manajer dari rumah, loh. Tapi tiba-tiba di jalan itu ketemu masalah, sampai sekolah ketemu masalah, akhirnya berubah menjadi pembuat rasa bersalah, berubah menjadi seorang penghukum. Seperti itu, Pak. Jadi hari ini saya belajar lebih banyak lagi dan akan memantapkan diri lagi untuk mengubah posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Jadi menyimpulkan makanya pada posisi manajer ya, bukan penghukum. Ini kita hindari. Yang kedua dari guru mapel, guru Arifah, silakan. Pak Adi. Biasanya kalimat-kalimat cinta atau kalimat-kalimat yang mengerti, silakan. Ya, betul Pak Adi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Refleksi hari ini seperti kemarin-kemarin juga, jadikan sesuatu itu sebagai tantangan untuk kedepannya. Jangan jadikan sebagai beban, agar kita dapat terus berkembang. Terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Bapak Ibu, terlebihnya baik kami sampaikan diskusi pada siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan semuanya Bapak Ibu sebagai institusi penggerak pendidikan di Lembaga Batavia. Mohon maaf dari kami mau servis dari Universitas Batavia jika ini kata sebutkan kami berdoakan mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf sekali atas kekurangan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan ke pembahasan.
kasih. Demikian tadi paparan materi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Saifuddin SPDI ME. Untuk kesimpulan kita hari ini dari penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Dari yang kita lakukan selama ini di kelas, sedikit memberi tambahan untuk Bapak Saifuddin yang harus kita hindari pada 5 posisi kontrol ini adalah posisi 1, 2, 3, yaitu posisi penghukum, terus kemudian pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Itu harus dimiliki kita sebagai guru sebetulnya. Terus kemudian tahapan segitiga restitusi bisa kita terapkan untuk menstabilkan anak agar anak bisa kembali ke komunitasnya dalam keadaan yang lebih baik. Yang selanjutnya dalam penerapan adanya hukuman dan reward terhadap anak, kita minimalisir sedikit. Hukum penghargaan atau reward itu bisa kita berikan secara klasikal, jangan diberikan secara per orang di hadapan semua anak. Itu dapat mematikan kreativitas anak. Dari semua tahapan yang diseminasi hari ini, semoga kita sebagai guru bisa memberikan contoh yang terbaik dan sebagai agen transformasi pendidikan yang di pendidikan guru penggerak, kita bisa memberikan contoh untuk yang lain. Guru penggerak itu bukan guru yang pandai, bukan guru yang paling pintar, tapi guru penggerak adalah transformasi pendidikan menuju pendidikan merdeka belajar. Terima kasih untuk hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu bisa